Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Husna dengan NIM 860393744. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video untuk mengerjakan tugas filsafat ilmu. Yang pertama, di sini saya akan membahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Oke, filsafat ilmu bekerja sebagai pisau analisis dan kompas moral yang mendasarinya melalui 3 pilar utamanya: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, cabang ilmu itu mengawasi metode penelitian, memvalidasi teori pendidikan, serta mengarahkan agar ilmu pendidikan tetap beretika, humanis, dan relevan dengan kemajuan zaman. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan melalui pilar-pilar berikut ini. Yang pertama, untuk ontologi, mengawasi, yaitu mempertanyakan objek apa yang ditelaah oleh ilmu pendidikan. Ini mencegah pendidikan direduksi hanya menjadi mesin pencetak tenaga kerja mekanis dan mengembalikannya pada esensi utamanya, memanusiakan manusia. Yang kedua, yaitu memperkuat, menjamin bahwa konsep peserta didik, pendidik, dan proses belajar memiliki dasar eksistensial yang valid dan diakui dalam diskursus keilmuan. Untuk yang kedua, yaitu epistemologi, untuk mengawasi, yaitu menjadi alat uji penalaran dan metodologi riset. Filsafat memverifikasi apakah teori pendidikan tertentu dibangun melalui observasi empiris yang objektif, pendekatan rasional, atau bias ideologis. Untuk yang kedua, yaitu epistemologi, untuk mengawasi, yaitu menjadi alat uji penalaran dan metodologi riset. Filsafat memverifikasi apakah teori pendidikan tertentu dibangun melalui observasi empiris yang objektif, pendekatan rasional, atau bias ideologis. Untuk yang kedua, yaitu memperkuat, yaitu mendorong pengembangan model pembelajaran yang kritis, berbasis bukti, serta metode pedagogis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, yang ketiga, untuk aksiologi, yang pertama mengawasi, yaitu menilai kegunaan ilmu pendidikan bagi masyarakat. Filsafat memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI, tidak merusak moral, melainkan membawa kemaslahatan dan keadilan sosial. Untuk memperkuatnya, yaitu menanamkan nilai-nilai karakter, etika, dan kearifan lokal dalam kurikulum agar kualitas output pendidikan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Untuk soal yang kedua, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Baik, pendidikan yang bermakna dan bernilai mentransformasikan teori abstrak filsafat ilmu menjadi lebih aplikatif, sekaligus membentuk agen intelektual yang kritis dan beretika. Manusia yang dididik dengan nilai-nilai ini tidak hanya sekadar menguasai konsep, tetapi juga menjadi motor penggerak yang terus menguji, mempertanyakan, dan memperkaya diskursus filsafat ilmu itu sendiri. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui beberapa cara utama. Yang pertama, penerapan teori dalam praktik atau aksiologi. Yang kedua, pengembangan sikap kritis dan reflektif. Yang ketiga, kemunculan paradigma baru. Yang keempat, penguatan integritas dan etika keilmuan. Untuk soal yang ketiga, yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis. Oke, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena menyediakan 3 landasan utama, yaitu ontologi, aksiologi, dan epistemologi untuk mengkaji persoalan pendidikan secara menyeluruh. Ketiganya membantu membongkar asumsi dasar, metode, hingga tujuan akhir dari praktik dan kebijakan pendidikan. Oke, yang pertama, untuk landasan ontologi, membahas apa yang dikaji oleh ilmu. Dalam konteks pendidikan, ontologi berfungsi sebagai pisau untuk membedah hakikat realitas pendidikan. Yang kedua, landasan epistemologi. Epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan didapatkan dan apa kriteria kebenarannya. Sebagai pisau analisis, ia membedah cara membangun ilmu dan sistem
pendidikan. Yang ketiga yaitu landasan aksiologi. Aksiologi menelaah nilai dan tujuan dari suatu ilmu termasuk etika dan kemanfaatannya. Dalam pendidikan ini berfungsi sebagai pisau untuk membedah manfaat dan moralitas pendidikan. Untuk soal yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Baik filsafat ilmu mendasari pendidikan melalui cabang utamanya, ontologi sebagai hakikat ilmu, epistemologi sebagai cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi sebagai nilai dan kegunaannya. Dalam dunia pendidikan, ketiga pilar ini menjadi kompas utama dalam menyusun arah kebijakan kurikulum serta merancang metode pengajaran di dalam kelas. Untuk penerapannya sendiri, yang pertama untuk penerapan ontologi dalam kebijakan kurikulum menentukan disiplin ilmu apa saja yang dianggap esensial untuk diajarkan. Untuk dalam proses pembelajaran, guru memandang bahwa materi pelajaran adalah representasi realitas. Dalam pelajaran biologi misalnya, siswa tidak hanya menghafal bagian-bagian sel, tetapi diajak mengamati mikroskop secara langsung untuk memahami struktur kehidupan yang nyata. Yang kedua, untuk penerapan epistemologi dalam kebijakan kurikulum, penentuan pendekatan pembelajaran. Contoh nyatanya terlihat pada kurikulum Merdeka. Untuk proses pembelajaran, metode mengajarkan yang digunakan adalah penemuan pembelajaran berbasis proses. Jadi, siswa didorong untuk menemukan konsep secara mandiri melalui eksperimen, berdiskusi, atau berobservasi, bukan sekadar menerima ceramah dari para guru. Untuk yang ketiga, untuk penerapan aksiologi dalam kebijakan kurikulum, menentukan tujuan akhir pendidikan. Untuk dalam proses pembelajaran, tidak hanya berfokus pada kecerdasan kognitif atau nilai pada ujian, tetapi juga pada pengembangan karakter. Contohnya, penerapan pendidikan karakter melalui diskusi kelompok untuk menilai kemampuan berempati, gotong royong, dan menghargai pendapat untuk sesama teman. Baik, demikian video ini yang dapat saya buat. Apabila ada terjadi kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.